berantem. Oh, siap. Hidupku, dia pengen teriak gitu loh bahwa ya ini hidupku, jangan dikontrol-kontrol dong. Ya ini hidupku, jangan dikontrol-kontrol dong. Maksudnya kayak kalau misalnya kita punya keinginan, janganlah kita keinginan kita itu kita kubur dalam-dalam gitu loh. Jadi dia pengen teriak. Jadi inilah iki uripku. Lah sore ya. Apa aku salah itu? Satu, Opo aku salah iki kabeh tak turuti nganti lara ati tak tenani tapi gak diregani nelongso atiku sekso uripku kepeksa nerimo cangkeme wong liya iki uripku tanku penginku karepku menengo. Aku wis mengantarkan paket sampai tujuan loh. Sonas, Mengono tok. Wong ngono tak kirim 3 wulan maneh, Cuk. iki Mas Hasbi calonku. Kan ada momen ketika pandemi ada ketahan dan untuk jadwal tayang gitu, terus kami kepikiran bagaimana caranya untuk bisa terus membuat hype dari Loro Ati ini terus ada gitu. Karena dari saya pun juga saya mengalami tekanan mental sendiri karena orang-orang ketika tahu karya saya ya pasti ingatnya karya saya sebelumnya ya kan. Bagaimana caranya merubah mindset orang untuk memperkenalkan bahwa ini adalah sesuatu hal yang baru nih dari saya nih gitu. Nah, kemarin kepikiran untuk membuat seriesnya dulu yang kami namakan Loka Drama. Jadi Loka Drama ini kami ingin punya kesan sendiri yang ingin bikin sesuatu yang berbeda gitu loh. Loka Drama itu kepanjangan dari drama lokal, di mana di sini memang core dari ceritanya itu adalah kelokalan yang kita miliki gitu loh. Nah sekarang kan ada Jawa, Sunda dan juga Madura di Loka Drama Loro Ati ini. Namun ya itu tadi itu hanya sebagai payung. Tapi kedepannya Loka Drama bisa, kalau misalnya nanti ya kedepannya nggak tahu ya, itu bisa dari bahasa daerah manapun. Nah itu udah jadi di salah satu stasiun televisi dan juga di salah satu OTT. Dan itu udah tayang sekarang gitu lah. Itu untuk masyarakat bisa memperkenalkan dulu karakter-karakter di sini dan segala macamnya gitu. Sehingga itu pun juga goal juga karena share-nya pun gede sekali di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk tayangan Loro Ati Loka Dramanya gitu kan ya. Nah itu pasar market kami banget gitu. Jadi kami tuh tahu market kami di mana dan kami ada di situ gitu. Instagram kamu apa? Joko sik Joko. Bisa aja. Saya mau resign. Ini loh ya. Kon pikir golek penggawean iku gampang, Kok niku gendeng ta, Cok? Loro Ati itu kan ceritanya memang nggak melulu sakit hati yang kayak diputus cinta atau gimana gitu, terpuruk gitu. Namun lebih ke tekanan quarter life crisis ya, di mana di Loro Ati di sini diceritakan Joko itu hidupnya sangatlah tertekan sekali, di mana orang tuanya itu selalu saja ingin dia harus jadi sukses, tapi sukses di pemikirannya orang tuanya itu adalah yang pakai dasi. Berangkat dari pagi, pulang sore. Itu bisa dibanggakan sama orang tuanya ketika PKK. Anakku loh sekarang sudah ini lah, itu kan. Itu tipikal orang tua saya sendiri. Jadi ketika saya bikin ide ceritanya dulu di awal, ya saya sebenarnya curhat sendiri sih ke film ini gitu loh, bahwa ini pun juga mewakili saya sendiri dan saya harap pula semuanya saja di sini yang pernah mengalami tekanan-tekanan quarter life crisis juga relate ya, merasa relate dengan ya sudah disajikan, karena pada masing-masing daripada kita ya pastinya pernah lah dalam hidupnya melakukan sesuatu tapi tidak yang dia inginkan hanya karena orang tua atau sekelilingnya saja yang menginginkan dia untuk seperti itu. Dia akan menjalani hidup yang fake kan. Nah di sini teriak dia nggak mau menjalani hidup yang fake karena loh, aku kok nggak seneng ya melakukan ini ya. Aku hanya bikin seneng orang tuaku, aku hanya bikin seneng tetanggaku. Loh yang seneng kan mereka lah, aku gimana menjalani hidupku sendiri. Nah ini teriak di sini. Jadi ya pada dasarnya tadi ada yang bilang bahwa orang Bugis pun juga suka dia. Jadi keren banget kan, maksudnya yang kami tekankan pula adalah itu tadi kelokalannya yang nomor satu ya, yaitu ketika di sini memang core-nya adalah kelokalan berbahasa Jawa ya, karena saya orang Jawa tapi tidak
Jangan dipikirkan bahwa oh Jawa terus itu enggak. Namun pesan yang ingin kami sampaikan adalah kedaerahan itu jangan dibikin malu gitu loh. Malahan kita bisa bikin yang keren dari situ gitu loh. Ini tidak hanya terkekang pada Jawa saja, namun ke depan monggo bisa untuk sinias lain mungkin dari kota-kota lain juga banyak kan dari yang ada juga film-film dari kedaerahan lain itu pasti akan lebih keren sekali. Gitu. Galau. Apa itu aku ndelok awakmu kayak gini terus? Ya neng gak tiko meremo. Kendaraan manapun kalau misalnya dikolaborasikan pasti akan sangatlah menarik sekali. Tentunya pun saya juga kalau misalnya dari semangat kedaerahan atau bikin film yang menggunakan bahasa daerah, saya pun juga melihat dari teman-teman juga yang banyak ya, yang dari sebelumnya yang sebelumnya saya malah di Makassar udah duluan, ya kan? Dan saya pun sangat tak terkesima akan itu. Dan mereka dengan PD-nya, dengan lantangnya, mereka bisa selantang itu dan berhasil, itu yang membuat saya semangat di awal. Itu saya akuin ya. Itu di kesempatan kali ini, saya bisa bilang bahwa mereka lah yang membuat saya di awal tuh semangat bahwa lo ini lo bisa gitu. Dan saya pun ketika melakukannya, juga ternyata berhasil pula dengan hanya menonjolkan kedaerahan yang saya miliki dan tidak melakukan itu. Jadi ke depan jika ada kesempatan untuk saya berkolaborasi dengan teman-teman dimanapun ya, dari kedaerahan manapun, saya akan terbuka sekali. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa lokal drama itu adalah sebagai payungnya. Payung yang besar yang bisa juga kita isi dengan IP-IP lain yang juga mungkin menonjolkan kedaerahannya masing-masing. Menyuarakan terus, ingin mengangkat kearifan lokal. Pada dasarnya kan selama ini kalau misalnya kita melihat di masyarakat yang di perkotaan, kalau misalnya mendengar sesuatu yang berbau kedaerahan, saya tidak berbicara hanya Jawa saja ya, namun kedaerahan yang lain mungkin ada logat atau mungkin bahasa daerah yang lain kedengaran di kota-kota besar itu langsung cenderung kayak oh katro, oh deso gitu. Nah, kepinginan saya adalah untuk merubah itu semua, kita jadikan itu jadi keren gitu loh, sehingga tidak ada alasan lagi masyarakat untuk meremehkan kedaerahan. Justru kedaerahan harus kita rangkul dan kita junjung tinggi, kita jadikan karya yang Saya tak tawari kerja sama karo aku ngurusi coklat tinggi. Gelem nggak? Ah? Surprise. Neng, tak kandhani, wong urip ana loro wernane. Ana sing penting nang golek dhuwit, ana sing penting nang golek marem. Bayu kami storyteller dan kreator yang handal. Kita lihat dari karyanya, dari musiknya, dari cara Bayu berkomunikasi, dari ngobrol-ngobrol sama Aura. Oke, let's work with Bayu. Dan kebetulan waktu jodoh aja ya Bay. Datanglah cerita Loro Ati ini. Yang menurut saya, especially secara pribadi, ini adalah sesuatu yang spesial dan baru karena ini adalah sudut pandang yang saya belum pernah produserin lah kira-kira gitu. Sudut pandang pemuda Jawa Timur dengan kegalauannya. Am I good enough? Am I good enough for myself? Am I good enough for my family, my friends? Yang menurut saya ini ada di benak juga banyak sekali pemuda di Indonesia. Jadi menurut saya ini sesuatu yang mengusik saya, like okay, let's do it from this point of view. Dan asik sekali kerja sama Bayu karena ide kreatifnya banyak banget. Jadi kalau kita lihat di film ada banyak sekali elemen-elemen. Kadang-kadang Mbak aku mau bikin gini, oh oke, baik. Nanti gimana? Taruh di mana? Oh taruh di sini. Oke, jadi banyak sekali kejutan. But that makes it very exciting. Dan bagi saya ini cukup exhilarating sekali karena stimulus kreatif dari Bayu itu tidak ada